Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh pimpinan Darut Tauhid, termasuk yang tadi saya jumpa di dalam, beberapa pimpinan dan tokoh-tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta seluruh kakak-kakak dan adik-adik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat bersilaturahim, dan saya Muhammad Zainul Majdi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini duduk di sini karena AA beberapa hari yang lalu menelpon saya. Ketika menelpon saya, AA menyampaikan bahwa majelis Kamis malam atau malam Jumat ini adalah majelis yang beliau jarang sekali meninggalkannya, kecuali kalau ada hal-hal yang sangat mendesak. Lalu setelah menyampaikan itu, beliau meminta kepada saya untuk bisa menggantikan beliau pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya bisa menunaikan permintaan beliau, sahabat dan juga guru saya. Kita doakan beliau yang sekarang ribuan mil dari tempat ini dalam tugas dakwah, semoga disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya majelis Kamis malam ini, setelah saya lihat tajuknya pengajian Ma'rifatullah, saya masih jauh dari Ma'rifatullah. Belum selesai saya mikir kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada kajian Ma'rifatullah, yang saya masih jauh dari Ma'rifatullah itu. Di mobil tadi saya tanya sahabat saya Ustadz Zainur Rafiq yang mendampingi saya dari Tasikmalaya, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, biasanya saya berusaha rapi, tapi malam hari ini saya dari subuh, keluarnya jam 3 tadi, jadi belum sempat rapi-rapi. Berjumpa dengan Bapak Ibu tidak mengurangi hormat dan penghormatan saya kepada Bapak Ibu semua. Saya tanya sama Ustaz Zainur Rafiq, biasanya kalau AA itu malam Jumat taklimnya seperti apa? Beliau sampaikan biasanya kajian akhlak. Belum selesai saya mikir tentang Ma'rifatullah itu apa yang kira-kira bisa saya sampaikan, sudah ditambah dengan satu beban lagi, bahwa pengajiannya adalah tentang akhlak. Gimana saya mau menyampaikan taklim tentang akhlak pada saat saya sendiri juga masih belajar berakhlak yang baik? Jadi ini sungguh-sungguh bukan suatu majelis yang ringan bagi saya.
Tapi di atas dua kekhawatiran itu, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Insyirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan konsep kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat ini benar-benar satu penghiburan yang luar biasa bagi semua orang beriman. Jadi kalau di dalam ayat ini dua ayat, Allah Subhanahu wa taala dalam struktur bahasa Arab yang sangat cermat. Karena kata para ulama, kalau Anda mencabut satu huruf saja, jangankan satu kalimat, Anda cabut satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, lalu Anda cari di dalam semua kamus-kamus terbesar bahasa Arab untuk mengganti satu huruf itu dengan huruf yang lain, maka engkau tidak akan menjumpai gantinya. Jadi memang ketepatan di dalam Al-Quran itu betul-betul mencengangkan. Bagaimana makna-makna itu beruntaian, berjalin, berkelindan dengan struktur bahasa Arab yang tidak bisa digantikan bahkan oleh orang Arab yang paling fasih sekalipun. Maka ketika Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dalam dua ayat ini ada dua kalimat ma'rifat, yaitu al-usru yang artinya kesulitan, dan ada dua kalimat yusra yang artinya kemudahan. Apa bedanya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua? Kalau yang ma'rifat itu diulangi dengan ma'rifat setelahnya, maka yang kedua itu adalah pengulangan dari yang pertama. Maka ketika Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Maka kata kesulitan yang kedua adalah sama dengan kesulitan yang pertama. Maka walaupun dua kali disebut, hakikatnya hanya ada satu kesulitan. Tapi ketika berbicara tentang kemudahan, Allah gunakan nakirah. Nakirah itu undefined. Dia tidak tertuju kepada kemudahan tertentu, tapi kemudahan secara umum. Kalau nakirah diulangi, maka artinya yang kedua itu bukanlah yang pertama. Sehingga arti dari dua ayat ini adalah satu kesulitan itu selalu ada dua kemudahan. Coba dicermati. Maka begitu mengingat ayat ini, saya jadi senang. Oh, alhamdulillah. Kalau dari surat Al-Insyirah ini, saya punya ada dua kerisauan atau ada dua hal yang membebani saya. Apa yang mesti saya bicarakan tentang ma'rifatullah? Apa yang saya mesti bicarakan tentang akhlak? Dua kerisauan ini tergantikan dengan 4 kegembiraan dan kelapangan. Bahkan mungkin bukan 4. Berapa banyak yang hadir di sini? 100, 200? Tadi di dalam katanya 2.800 hitungannya. Saya nggak tahu bagaimana Darut Tauhid bisa ngitung yang hadir. Ya. 2 kerisauan diganti dengan 2.800 kesukacitaan. Alhamdulillah. Jadi cukup saya melihat dan hadir bersama dengan Anda semua, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, merasakan nikmat berjamaah. Dan itu yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada jamaah itu keberkahan. Kalau Anda membaca Al-Quran, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bicara tentang manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang manusia dalam konteks pribadi-pribadi, apa yang kita dapat serap sebagai makna? Bagaimana potret manusia menurut Anda ketika Al-Quran bicara manusia sebagai individu? Misalnya dalam contoh ayat, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, selalu berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a, kalau dia dapat suatu nikmat maka manu'a. Kalau bahasa Sasak itu bergem, nggak tahu saya bahasa Bandungnya. Pokoknya kalau sudah dapat, apa itu bahasa Bandung? Nggak bakal dilepas ya. Kalau udah dapat sesuatu yang dia mau, ada nikmat, dia pegang sekuat-kuatnya. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat sesuatu yang rasa-rasanya agak berat di hatinya, enggak habis-habis berkeluh kesah sama Allah. Dia berdoa dengan penuh janji, dengan komitmen. Kalau ada misalnya suami istri yang sulit mendapatkan anak, apa katanya? Lain atana solihan, kalau saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kami anak yang soleh, maka kami akan bersedekah dengan sebanyak-banyak sedekah. Ketika datang anak soleh itu manu'ah, begitu dapat nikmat dia tahan. Kalau gambaran manusia secara individu, maka yang terlihat bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu penuh dengan keterbatasan di dalam Al-Quran. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Di dalam ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah sekali. Ketika membaca terjemahan ayat ini, yang terpampang di depan kita adalah potret manusia yang penuh dengan kelemahan. Ketika ada proses Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada bumi dan langit, wa asfaqna minha, dan tidak ada yang berani mengemban amanah itu. Lalu kemudian wa hamalahal insan, manusia kemudian berani menerima amanah itu. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim kepada dirinya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, jahula. Dia tidak tahu dalam banyak hal apa yang baik, justru dia tinggalkan yang buruk dia lakukan. Potret manusia secara individu dalam Al-Quran penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Potret ini bapak-bapak dan ibu-ibu kemudian berubah ketika bergeser manusia dari sendiri menjadi bersama-sama. Tumbuhlah kemudian panggilan Allah dalam kebersamaan itu dalam bentuk ya ayyuhan nas. Maka mulailah kita merasakan aura kekuatan. Ketika satu itu menjadi kebersamaan, ketika satu individu menjadi kekuatan kolektif, maka mulai terasa ada kekuatan. Sesuatu yang kolektif itu kemudian mencapai puncaknya, menjadi betul-betul energi yang luar biasa, yang kalau dulu pada hampir 15 abad yang lalu, pada masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merubah peradaban dunia. Ketika ya ayuhan nas itu bertransformasi menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi dari 3
level penggambaran manusia di dalam Al-Quran ini. Mulai dari ketika dia individu sendirian, penuh dengan kelemahan. Lalu kemudian mulai terasa ada kekuatan ketika kumpul menjadi sekelompok orang. Dan kekuatan itu mencapai puncaknya ketika telah mewujud menjadi sekelompok orang-orang beriman. Itulah sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mengorganisir diri di dalam satu kebaikan. Sebagaimana yang AA guru kita lakukan di Darut Tauhid. Ini adalah bagian dari mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Dari level kesendirian menjadi kebersamaan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya pada kesempatan ini ingin mengutip sedikit saja sebagai bagian dari renungan kita tentang proses kita belajar. Ada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, digelari dengan Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali. Nama kitab itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membagi ilmu-ilmu itu menjadi beragam macamnya. Ada ilmu yang disebut dengan Al-Qismul Mahmud, yaitu ilmu yang memang terpuji, ilmu yang memang pantas kita menafkahkan umur kita untuk mencarinya, ilmu yang wajar kita melelahkan lutut kita untuk duduk di majelisnya, ilmu yang perlu untuk kita melangkah jauh untuk mendapatkannya. Imam Ghazali menyebutkan 3 macam ilmu itu. Pertama, al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa akhlaqihi. Al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi. Itu yang pertama. Jadi ilmu yang ini nih, yang pertama ini, kata Imam Ghazali, Anda mengeluarkan apa yang Anda miliki untuk mencarinya. Bahkan kata beliau, bazlu aqsal majhud, mengeluarkan maksimal yang kita miliki untuk mendapatkannya belum menutup kewajiban kita. Itu saking pentingnya ilmu ini. Al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi. Ilmu tentang zat Allah dan sifat-sifatnya serta karya-karyanya. Yang kedua, wa sunnatihi fi khalqihi. Ilmu memahami sunnatullah yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa hidup di dunia ini ada rule-nya, ada aturan mainnya. Ada aturan-aturan ilmu-ilmu dalam hal yang menyangkut ekonomi. Ekonomi itu ada aturannya, aturan mainnya, ada ilmunya. Di dalam aspek sosial ada ilmunya. Teknologi ada aturannya. Kata Imam Ghazali, ilmu yang terpuji adalah memahami bagaimana bekerjanya sunnatullah dalam kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, wa hikmatihi fi tartibil akhirati ala dunia. Ilmu yang ketiga yang perlu untuk kita cari adalah ilmu memahami bahwa
akhirat itu adalah hasil dari kerja-kerja kita di dunia. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Imam Ghazali menjelaskan ini, para ulama kemudian menguraikan, ini 3 hal yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sifatnya akumulatif apa enggak? Apa cukup kita ilmu bizatillah lalu kita tinggalkan ilmu tentang sunnatullah? Apa cukup kita paham ilmu tentang sunnatullah tetapi kita lupakan ilmu tentang af'alillah, karya-karya Allah? Para ulama menyebutkan ketiga hal ini adalah akumulatif. Semuanya kita pelajari agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermanfaat. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertamanya saja rasa-rasanya nggak cukup umur kita. Belajar tentang zatillah, belajar tentang sifatillah, belajar tentang af'alillah. Satu saja sifatillah. Sifatillah itu artinya sifat-sifat Allah. Wa hiya la tu'addu wa la tuhsa. Segala sesuatu yang paling mulia itulah Allah Subhanahu wa taala, enggak terhitung banyaknya. Pilihannya untuk memudahkan umat agar kita punya acuan dan punya rujukan ada 99 yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar 99 itu tak terhitung asmaullah, sifat-sifat Allah yang mulia. Belum lagi ilmu tentang af'alillah. Kerja-kerja Allah itu selalu kerja yang terbaik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan itu selalu yang terbaik. Maka Imam Ghazali mengatakan laisa fil imkan abda'u mimma kana. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, ya itulah yang terbaik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita jangan banyak-banyak menggunakan kata lau, seandainya. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Kalau terlalu banyak bilang seandainya, itu akan membuka pintu fitnah dari syaitan. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan cara yang kita anggap paling baik, kita sudah bismillahkan, kita sudah zikirkan, lalu kemudian di ujung itu tidak sesuai dengan harapan kita, jangan ada kata seandainya lagi. Yakinlah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan itu adalah yang terbaik untuk kita saat itu. Para ulama, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ketika membahas tentang 3 ilmu yang terbaik ini, Imam Nawawi mengatakan kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Emang kata Imam Nawawi, penjelasan Imam Ghazali dalam Al-Ihya itu benar-benar hal-hal yang istimewa, hal-hal yang pokok dan prinsip. Kalau ada istilah dalam tanda kutip Al-Quran buatan manusia, ya, dalam tanda kutip nih, artinya karya manusia, intelektualitasnya lengkap di situ, spiritualitasnya lengkap di situ, kata Imam Nawawi, itulah kitab Al-Ihya. Nah, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin bagian dari ilmu yang kedua tentang sunnatullah fi khalqihi. Bapak ibu, semua hal-hal penting yang ada di dalam kehidupan kita
Itu ada kata kuncinya di dalam Al-Quran. Ambil contoh rezeki. Saya pikir tidak ada manusia yang tidak ingin mendapat rezeki yang banyak. Betul ya Bapak Ibu? Ingin dapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ketika bicara tentang rezeki, maka Al-Quran menjelaskan dalam ayat-ayat yang berbeda. Pertama tentang hakikat rezeki itu. Lalu yang kedua, jalur yang terbaik untuk mendapatkan rezeki itu. Lalu yang ketiga, fungsi rezeki itu dalam kehidupan manusia. Ketika Allah bicara tentang hakikat rezeki, apa kata yang Allah gunakan di dalam menggambarkan rezeki itu? Kita baca dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka kata ulama, rezeki itu adalah fadlillah. Apa arti bahwa rezeki itu fadlillah? Semua tahapan-tahapan dan proses yang kita lakukan bapak-bapak dan ibu-ibu adalah dalam kerangka ikhtiar. Tetapi sampainya rezeki kepada kita adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi," ya, kalau engkau benar-benar bertawakal, jadi menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan geser. Bagaimana kalau menggantungkan kepada Allah itu bergeser? Yang terjadi seperti apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf di dalam penjara karena difitnah. Ada dua orang masuk menemani beliau ke penjara. Lalu suatu hari yang keduanya itu melapor kepada Nabi Yusuf bahwa mereka masing-masing bermimpi. Yang pertama, inni arahni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayruh. Yang pertama, mimpinya itu inni aroni aksiru khomro. Yusuf, saya lihat kamu ini orang baik. Semalam saya mimpi saya memeras anggur menjadi jus. Peras, kemudian keluarlah ekstrak perasan itu manis. Yang satu mengatakan, Yusuf, saya semalam bermimpi bahwa ada burung yang mengambil roti yang saya taruh di atas kepala. Saya taruh roti di atas kepala, lalu ada burung yang mengambilnya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya akan beritahu takwil dari mimpi kalian berdua itu. Yang pertama, engkau akan keluar dari penjara ini dan akan menjadi pelayan raja. Itu takwil dari mimpi orang yang memeras anggur. Sedangkan engkau sahabatku, soset, kata Nabi Yusuf, sayang bahwa engkau akan dibunuh, disalib, dan lalu kemudian burung itu akan memakan jasadmu. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Benar terjadi. Yang satu dihukum mati, disalib, yang satu dibebasin, jadi pengawal, jadi pelayan dari raja. Sebelum keluar,
Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbika. Nabi Yusuf berpesan kepada yang akan keluar dari penjara dan menjadi pelayan raja itu, tolong sebut saya pada tuanmu. Jadi kira-kira Nabi Yusuf kayak orang sekarang lah, menjadikan temannya yang akan keluar itu sebagai perantara untuk dia bisa bebas dari penjara. Apa yang terjadi? Ini kalau geser ya, ini Nabi nih. Nabi emang nggak boleh geser. Kita juga nggak boleh geser. Tapi Nabi itu memang benar-benar harus lurus seluruh-seluruhnya. Nggak boleh sedikit pun ada geser. Maka ketika geser apa yang terjadi? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat pelayan itu lupa. Lalu Nabi Yusuf tinggal di penjara dari jarak antara 3 sampai 9 tahun. Gara-gara geser. Geser yang sebenarnya seharusnya Nabi Yusuf alaihissalam menggantungkan harapannya kepada Allah, meyakini benar, berdoa kepada Allah, mengutuhkan dan mengikhlaskan tawakalnya hanya kepada Allah. Begitu dikit aja bergeser, lalu ada harapan sedikit kepada manusia dan mengatakan, tolong sebut saya di raja supaya saya segera dibebaskan. Allah balas dengan yang sebaliknya, teguran bagi seorang nabi. Bukannya kebebasan yang didapatkan, justru derita di penjara yang berkepanjangan gara-gara satu kata, udhkurni inda rabbik. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau Nabi Yusuf dengan satu kata itu membuatnya ditegur dengan teguran yang keras sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kebayang enggak berapa banyaknya kata-kata kita yang kalau Allah tegur seperti halnya teguran Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, udah gak keruan-keruan hidup kita. Dikit-dikit bukannya doa, minta tolong. Bahkan kadang-kadang tidak sekedar minta tolong dengan ucapan verbal, nyogok. Nabi Yusuf gak nyogok. Nabi Yusuf cuma sedikit saja, uzkurni inda rabbik. Tolong ya, beritahu raja, ada Yusuf di sini, tolong dibebasin. Saya ini difitnah, kira-kira kayak begitu. Hanya dengan bergesernya keyakinan dan ketawakalan kepada Allah dengan satu kalimat, Allah tegur dan didik dengan diam di penjara antara 3 sampai 9 tahun. Jadi kita ini sebenarnya Bapak Ibu, kurang apa Allah bagus sama kita? Kurang apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Kalau logika interaksi antara Allah dengan Rasulnya itu berlaku kepada kita, interaksi Allah kepada kita pakai standar yang kayak begitu, oh, berat sekali hidup kita. Kenapa Allah menegur Nabi Yusuf alaihissalam? Karena cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi teguran itu bagian dari cinta. Maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ahabbaka nasuhaka. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau ada orang datang menasehati kita, itu tanda Allah masih sayang kepada kita. Iza aradallahu bi'abdin khairan saqa ilaihi man yudzakiruhu idza ghafila. Kalau Allah sayang sama seseorang masih ingat, maka saat orang itu lupa, Allah datangkan orang yang mengingatkannya. Kalau sudah nggak ada yang berani mengingatkan kita, karena setiap kali ada yang memberi nasihat, kita terima bukan dengan senyum dan terima kasih,
Tapi justru kita terima, kita respon dengan respon yang mengecilkan hatinya, yang membuatnya enggan untuk bernasihat kembali kepada kita. Lalu kemudian lambat laun tidak ada orang yang berkenan untuk menasihati kita. Itu tandanya Allah lupa kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Dalam sunnatullah, ketika kita bicara dalam konteks rezeki misalnya, memahami sunnatullah dalam kehidupan, maka yang pertama hakikat rezeki itu adalah fadlun minallah. Dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada di antara kita Bapak Ibu yang berhak mengklaim bahwa karena saya sudah bekerja kayak begini, maka harusnya Allah kasih saya kayak begini. Gak bisa. Fadlun minallah wabtagu min fadlillah. Jadi semata-mata kemurahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bagaimana cara memperoleh rezeki itu? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Caranya adalah dengan cara yang baik, jauh dari hal-hal yang mengandung nilai kebatilan. Tidak ada tipu daya di situ. Tidak ada perilaku koruptif di situ. Sampainya kepada kita dengan jalan yang baik dan dalam proses yang baik. Apa fungsi harta di dalam kehidupan manusia? Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Nah, harta itu adalah qiyaman. Dia menjadi urat nadi dalam kehidupan. Dia menjadi backbone di dalam peradaban. Maka ketika urat nadi ini putus, distribusi harta itu tidak lagi berkeadilan, manusia kehormatannya pasti akan hilang. Kalau backbone, tulang belakangnya bengkok, yang namanya harta itu backbone dalam peradaban. Kalau dia bengkok karena praktek-praktek manipulatif yang luar biasa, tidak ada pembangunan ekonomi yang berkeadilan, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan sebaliknya memiskinkan yang lain. Itu seperti tulang belakang yang akut sklerosisnya itu, bengkoknya, nggak bisa diperbaiki. Semua hal-hal penting dalam kehidupan manusia itu konsepnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Memahami keseluruhan konsep itulah yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali sebagai sunnatillah fi khalqihi. Memahami sunnatullah dalam kehidupan manusia. Maka silahkan bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, kalau tadi kita menyebut sedikit tentang rezeki, tentang harta, bahwa harta itu pertama adalah karunia dari Allah, bukan hak yang kita bawa sejak kita lahir, tapi semata kemurahan Allah. Mendapatkannya harus dengan proses-proses yang bersih, jauh dari perilaku koruptif. Lalu yang ketiga, harta itu fungsinya tidak hanya sekedar untuk menciptakan peradaban yang baik, tapi menegakkan peradaban yang berkeadilan. Maka bahasa Al-Quran qiyaman dari kata qomah, tegak. Kita pahami itu dalam konteks rezeki, maka hal-hal lain pun dalam kehidupan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, itu konsepnya semua ada di dalam Al-Quran. Pahami itu, kita ngaji, kita mengkajinya, maka insya Allah dengan pemahaman yang utuh terhadap konsep-konsep yang dituangkan di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kita insya Allah akan berkah. Nah, itu sedikit uraian dari Imam Al-Ghazali tentang ilmu-ilmu yang harus kita pelajari.
Dan ini memang betul-betul penting. Rasanya kalau dulu Imam Ghazali mengatakan, saya mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini karena agama pada saat ini, kata beliau saat itu ya. Ini kata beliau saat itu. Agama saat ini, nah coba ntar kita cocokkan sama keadaan sekarang, kira-kira ada kemiripannya enggak? Agama pada saat ini, kata Imam Ghazali, itu berwujud menjadi 3 hal. Yang pertama, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak. Tidak menghadirkan solusi, tetapi memperpanjang masalah-masalah yang terjadi. Lalu yang kedua, agama itu berwujud perdebatan-perdebatan di ruang-ruang diskusi yang tidak menghadirkan hati yang lebih dekat kepada Allah, tapi lebih keras dan menjadi sombong. Yang ketiga, agama itu berwujud syair-syair yang indah, lantunan-lantunan kata-kata yang indah, tetapi tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang dirasakan oleh umat. Ketika saya melihat bahwa agama saat ini sudah berwujud menjadi 3 hal itu, fatwa-fatwa yang tidak menghadirkan solusi tapi menambah masalah, debat-debat yang tidak melunakkan hati tapi justru membuat orang semakin sombong dan takabur, syair-syair yang hanya indah di telinga tetapi tak sesuai dengan realitas dan kenyataan umat, maka saya tulis Ihya Ulumuddin ini. Kok rasanya Imam Ghazali hidup sama kita ya, abad ke-6. Ternyata sejarah itu repetisi, selalu ada pengulangan-pengulangan. Maka mari kita semangat ya, belajar apa-apa yang diwariskan oleh para ulama-ulama besar kita. Boleh dia ditulis 600, 700, 800 tahun yang lalu, tetapi sesungguhnya substansi-substansi yang terdapat dalam karangan mereka itu selalu relevan dengan kehidupan kita. Tentu ada hal-hal yang juga berubah, tetapi hal-hal yang menyangkut keumatan itu sering terjadi pengulangan demi pengulangan. Kalau kata Ibnu Khaldun, peradaban itu seperti manusia. Kumpul 2-3 orang, lalu semakin besar buat satu kampung, kampung semakin besar jadi kampung besar, setelah besar lalu sepakat antar kampung bikin satu negara. Setelah sepakat bikin satu negara supaya tertib, mereka sepakati satu hukum. Lalu kemudian dengan bekal hukum dan kesepakatan itu mereka bangunlah negara itu. Setelah mereka bangun, lahirlah sarana produksi, kemudian menghadirkan uang. Dari uang itu kemudian sarana-sarana dibangun. Setelah semakin banyak uang, sarana banyak, akhirnya masuklah penyakit kemalasan. Setelah timbul penyakit kemalasan, hedonisme di mana-mana, mulailah peradaban itu retak. Ketika dia sudah retak, semakin lemah, akhirnya hancur. Ketika hancur, balik lagi ke bawah. Itu kata Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan kita selalu dalam masa, bukan masa declining itu, tapi masa terus memperbaharui peradaban kita menjadi peradaban yang lebih baik. Nah Bapak Ibu, ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya bersyukur bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat semua. Sebelum kajian ditutup, baik. Yang penggalangan dana siapa nih? Ada? Oh udah siap, baik. Gimana? Diiringin apa nih kalau lagi nggak galang dana? Oh iya, baik. Katanya kalau mau dialog boleh. Ada yang mau mengusulkan sesuatu yang lebih baik, atau ada yang ingin bertanya, ada yang ingin bernasihat, silakan. Langsung aja ya kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Diulang deh dari namanya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan juga kepada Darul Tauhid dan juga yang lebih utama ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang qadarullah pada kesempatan kali ini saya bisa berkenan hadir dan juga menghadiri Marifatullah ini. Amin. Baik, nama saya Ustaz, alhamdulillah, nama saya Noval Fariz dari mahasiswa kampus Politeknik Negeri Bandung jurusan Administrasi Bisnis. Baik, pertanyaan saya, alhamdulillah saya ini menghadiri pengajian dari Ustaz ini mungkin kedua kalinya ya. Waktu itu yang pertama kali di kampus. Saya nggak tahu berapa kali, dua kali. Ya. Dua kali. Kok mungkin kedua kali gimana? Di yang pertama mungkin di kampus, masih di kampus juga di Polban. Waktu itu mungkin kurang lebih sama temanya tentang Marifatul. Kemudian pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah terkait mungkin yang sekarang realitas sekarang ya Ustaz ya, tentang gosok fikri gitu. Jadi pemahaman yang memang mengiring kita supaya yang mencoba membasmi umat muslim yang sekarang gitu. Contoh konkretnya mungkin dari game online, terus kemudian kurikulum yang memang mencoba menjauhkan kita dan juga dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin seperti itu. Nah mungkin kemudian titik lemahnya itu dari umat muslim sekarang itu seperti apa sih Ustaz? Itu. Terus yang kedua, mungkin ini saya juga terakhir permintaan mungkin Ustaz, mudah-mudahan Ustaz bisa jadi nomor RI nomor 1 di Indonesia. Itu aja sih mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini hanya menambah keresahan aja sebetulnya. Belum selesai keresahan ma'rifatullah, pengajian akhlak, dikasih ta'lik lagi. Jadi begini, ini bahasanya siapa namanya? Noval. Bahasanya Noval ini bombastis betul ya. Jadi membasmi seperti hama. Jadi seperti hama aja kita mau dibasmi. Jadi begini, pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu melihat gambaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam ya? Terhadap umat Islam dalam Al-Qur'an itu dengan gambaran yang pesimistik. Pernah enggak? Ada enggak? Ada enggak gambaran Al-Qur'an? Ada enggak bahasa Allah yang membuat kita putus asa? Enggak ada. Ada enggak bahasa Allah menyifatkan atau menggambarkan umat Islam baik mulai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam secara umum dalam gambaran yang menyebabkan kita putus asa? Sama sekali tidak ada. Semua gambaran Al-Quran tentang orang beriman itu gambaran optimis. Bahasanya bahasa canggih semua. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu orang-orang beriman itu yabtaguna fadlan, enggak putus-putus. Kalau dalam bahasa Arab yabtaguna itu fi'il mudhari yang menunjukkan proses continuous, terus nggak habis-habis. Itu gambaran Allah, yabtaguna fadlan. Bahkan ketika pun ada sesuatu yang menimpa, namanya manusia, kita ini sekelompok manusia yang hidup di dunia dengan semua dinamikanya, senang, susah, menang, kalah. Ketika kekalahan itu menimpa, ketika kesulitan itu datang, apa kata Allah? Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluhu. Kalau kamu tergores, mereka juga sebelumnya pernah tergores. Kalau kalian sekarang merasa sakit, mereka juga pernah sakit. Jadi bahasa Al-Quran itu selalu bahasa ketika saat musibah, ketika saat yang berat-berat diringankan. Apa bahasa Al-Quran ketika bicara tentang kelaparan, penyakit dan kesulitan? Wa basyiris sabirin
Bukan itu. Walanabluwannakum, itu dia, aduh. Ya, walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan coba kalian bisyai'in. Syai'in itu kalau bahasa kita apa? Secuil. Dengan secuil saja. Bisyai'in, dengan secuil saja rasa takut. Jadi rasa takut itu jangan mendominasi hidup kita. Wong Allah bilang secuil saja. Kalau dalam hidupmu ada rasa takut, jadikan dia secuil saja. Kalau di hatimu itu ada rasa takut, jadikan dia hanya menempati bilik kecil saja di hatimu, hanya untuk menyadarkanmu bahwa engkau adalah makhluk Allah. Perlu juga ada takut sedikit saja, tapi jangan banyak-banyak. Untuk menyadarkan bahwa kita ini perlu Allah. Tapi jangan banyak-banyak. Minal khawfi wal ju'. Bahkan bencana kelaparan pun bahasa Al-Quran juga sama. Secuil kelaparan. Artinya apa? Bahwa ruang-ruang untuk menghilangkan itu Allah juga siapkan, tinggal diikhtiarkan saja. Jadi tidak pernah ada gambaran pesimistik. Maka berhentilah bicara bahwa seakan-akan kita ini akan hancur sebagai umat. Enggak, siapa bilang hancur umat Islam? Umat Islam bagus kok. Siapa bilang umat Islam di Bandung ini enggak baik? Nih, di Masjid Darut Tauhid ribuan umat hadir malam Jumat, setiap malam Jumat, termasuk malam hari ini. Di mana di dunia Islam ada malam Jumat di mana ribuan anak-anak muda, laki perempuan, bahkan dari seluruh usia hadir untuk mengikuti kajian? Di mana? Saya pernah tinggal di Mesir 7 tahun, nggak ada kayak begini, nggak ada. Artinya apa? Semangat kebaikan itu menurut saya jauh lebih kuat dan lebih kokoh di dalam hati kita, insya Allah. Game online nggak usah lah terlalu dipusingkan ya, nggak usah pusingkan. Ya, jadi game online tuh nggak akan bisa ngerusak umat, insya Allah. Syaratnya cuma satu, jangan sering-sering dimainin, itu aja. Ya, kalau dimainin terus ya habislah waktu ya. Bukan umatnya yang hancur, cuman habis waktu aja, mubazir. Ya, ketika anak muda sudah mubazir, ya akan lemah semangatnya. Kerja-kerja besar tidak akan dapat ditunaikan. Ya. Atau kalau memang mau main game online, rubah kontennya. Ya, menjadi konten dakwah misalnya. Ya. Tahapan-tahapannya itu dibuat menjadi tahapan membuka tabir-tabir, misalnya ma'rifatullah. Dari yang rendah level 1, level 2, level 3, level 4 sudah bisa jalan di atas air. Enggak lah, canda ya. Bukan itu ukurannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap optimis ya. Ya. Kalau yang kedua tadi itu hanya menambah ya kepusingan saja ya. Ada satu lagi. Cek. Bukannya tadi disambil salamnya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh sharing pengalamannya bagaimana ketika Ustadz menjadi seorang gubernur dan membagi waktunya dengan memutkinkan hafalannya atau menjaga hafalannya. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi bagian kedua dari pertanyaan itu masuk akal ya. Bagaimana menjaga hafalan itu memang perlu. Tapi yang pertama itu sebenarnya tidak ada kaitannya ya. Jadi bukan harus karena menjadi gubernur kemudian kesulitan untuk menjaga hafalan. Apapun ya, apapun sama saja. Tugas menjadi apapun, menjadi pendidik, menjadi pedagang, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi apapun. Itu bisa saja mengganggu hafalan ya.
kalau kita tidak mengulangi hafalan itu gitu. Jadi kata kuncinya cuma mengulangi saja ya, mengulangi terus mengulangi. Ambil waktu-waktu yang luang dan lapang, dan sekarang teknologi sudah sangat memudahkan. Kalau dulu yang namanya orang murojaah itu luar biasa susahnya. Dia harus pegang mushaf, dia harus ada yang membacakan. Sekarang tinggal pasang earphone, sudes. Siapa? Misyari Ar-Rasyid. Siapa lagi? Uzaifi. Tinggal pilih aja, tek tek tek, tiba-tiba keluar bacaan yang terang jelas untuk memperkokoh hafalan kita. Jadi sebenarnya kasratul murajaah itu saja kuncinya, perbanyak. Kenapa? Ada ungkapan bahwa Al-Quran itu asyaddu tafassiyan minal ibil fi iqaliha. Dia lebih liar daripada onta liar yang diikat. Itu cemburunya Al-Quran. Onta ini liar, cara satu-satunya jagain supaya onta itu nggak kabur, ikat kencang-kencang. Itu pun dia masih meronta-ronta, kendor dikit kabur. Al-Quran lebih lagi dibanding itu. Jadi jangan mengira Al-Quran seperti, mohon maaf, seekor kambing yang biasa di kandang, tidak diulang 1 bulan dia masih betah bersama kita. Enggak, dia lebih liar daripada onta yang liar. Maka ikat dia dengan terus mengulang. Hanya itu saja, nggak ada teori yang lain ya. Ulang saja, terus ulang. Dan teknologi sekali lagi sangat memudahkan. Alhamdulillah. Satu lagi atau cukup? Ya, boleh ya, sudah. Sudah cukup. Tim wakaf sudah boleh bergerak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmin Muhyiddin. Alhamdulillah pada malam ini saya sangat bangga sekali bisa bertatap muka langsung dengan Kiai Bapak Tuanku Guru Bajang Muhammad Jinul Majdi. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, panjang umur dan barokah. Terkait dengan ma'rifatullah, kalau secara bahasa ringan itu mengenal Allah, di mana kita pada saat ini berada pada akhir zaman yang betul-betul sangat banyak sekali fitnah, terutama kepada kita umat muslim, dengan banyak sekali fatwa yang menurut saya secara pribadi antara tokoh agama, khususnya tokoh-tokoh Islam dari berbagai organisasi itu saling bertolak belakang, saling serang. Nah, ini merupakan suatu ancaman bagi umat muslim itu sendiri untuk bisa menghindarkan diri, akhirnya menghindarkan diri kepada ma'rifatullah itu sendiri, kepada mengenal Allah. Nah, bagaimana menurut Ustadz mengenai situasi yang seperti ini, di mana para tokoh agama pada saat ini, akhir zaman ini, cenderung lebih mementingkan emosionalnya sendiri ketimbang menurut saya merajut nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tanggapan dari Ustadz bagaimana mengenai fatwa-fatwa dari tokoh-tokoh agama khususnya Islam yang cenderung tidak bisa mensinkronkan, menguah-kuahkan, menyatukan umat muslim Indonesia pada Ustadz. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada 2 sahabat yang bepergian. Lalu ketika masuk waktu tidak ada air, maka kemudian keduanya tayamum.
Setelah tayamum, sholat dua-duanya, kemudian berjalan lagi, tiba-tiba ketemu air. Yang satu menganggap bahwa sudah cukup tayamum yang tadi dan sholat yang tadi, nggak perlu diulangi. Sahabat yang satu merasa bahwa karena ketemu air, maka dia harus berwudu dan kemudian mengulang sholatnya. Ketika sampai ke Madinah, keduanya menghadap Rasul, lalu Rasul mengatakan, cukup seperti yang dilakukan oleh ini, menunjuk kepada yang tayamum saja. Lalu setelah itu beliau menunjuk kepada yang satu lagi, dan kamu dapat 2 pahala. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada pendapat para ulama yang berbeda, pilihan berada pada kita, mau ambil yang mana. Dan jangan dimaknakan bahwa karena berbeda pandangan itu berarti mereka tidak ada ukhuwahnya. Enggak. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu beda mazhabnya. Walaupun mereka, Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki, tapi beda mazhabnya. Pendapatnya banyak yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i misalnya, sentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Mau sengaja nggak sengaja, itu pendapat yang kuat, batal wudhunya. Kalau mazhab Maliki tidak. Pendapat mana yang diambil, silahkan dipilih dengan ketenangan hati. Bagaimana hubungan antara mereka berdua? Sangat akrab. Bukan akrab biasa, saling mencintai, mengagungkan dan memuliakan. Jadi kalau ulama kita sekarang misalnya ada satu yang berfatwa A, lalu ada yang lain berfatwa B, yang A ini berdasarkan mazhab A, yang B ini ada mazhabnya yang lain, bersandar masing-masing kepada ayat-ayat atau hadis Rasulullah SAW, atau kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis, menggunakan metode pengambilan hukum yang berbeda, atau menggunakan metode yang sama tapi hasilnya berbeda. Itu kaya betul. Ketika kita melihat hasil dari pandangan-pandangan ini, ambil mana yang menurut kita itu lebih menenteramkan hati. Tapi jangan menganggap mereka bermusuhan. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi umat yang memprovokasi permusuhan para ulama. Mereka nggak ngapa-ngapain, akur-akur, tapi kita sebagai pengikutnya, kita yang panas-panasin di medsos. Guru saya yang paling benar nih, Ustadz Sono nggak benar. Akhirnya dibalas sama murid Ustadz sana, oh enak aja, guru kami. Akhirnya itu sebenarnya tidak ada masalah, silahkan ikutilah. Bahkan kadang-kadang perbedaan pendapat itu bisa menjadi jalan kemudahan. Contoh misalnya, walaupun saya ini adalah seorang mazhab Syafi'i, tapi ketika saya tawaf, saya tidak bisa menggunakan mazhab Syafi'i, karena kalau saya pakai mazhab Syafi'i nggak selesai-selesai tawaf saya. Kan mazhab Syafi'i begitu, mau menyentuh, disentuh batal. Kan kalau tawaf gimana? Menyentuh kita udah jagain, nggak nyentuh. Tapi siapa yang bisa menjamin kita nggak disentuh? Kena aja begitu. Tek. Kalau menggunakan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, ya nggak bisa selesai-selesai. Maka ya untuk tawaf itu ya pindah. Saya pindah untuk mengikut kepada mazhab Malik. Jadi tidak masalah. Selama ada dalilnya, tidak masalah. Yang saya lihat sekarang kadang-kadang, mohon maaf nih, anggotanya lebih galak daripada anak buahnya, lebih ganas daripada kiainya. Nah itu yang nggak benar. Jangan ya. Jadi jangan kita menjadi jalan munculnya fitnah dari para tokoh kita. Justru kita harus mendoakan mereka semua. Doakan mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Iya, ada wakaf tadi, saya mau ikut wakaf. Baik Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian,
Mudah-mudahan duduk kita 1,5 jam ya. Mudah-mudahan menjadi duduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah ilmu, tambah adab, tambah akhlak, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi keberkahan bagi kita pada malam yang penuh dengan cahaya ini. Mari kita bersama membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul menyampaikan, sallu alayya fil lailatil qarra wal yaumil azhar. Perbanyak salawat kepadaku pada malam yang terang benderang dan pada hari yang penuh dengan kecerahan berkah. Maksudnya malam Jumat dan besok hari Jumat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Fatihah yang khusus untuk guru-guru kita, lebih khusus dan sangat kita khususkan adalah kepada guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah Agim Nastiar Agim yang sedang berjuang untuk menunaikan sesuatu hajat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Semoga semua guru-guru kita yang masih hidup dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dimuliakan derajatnya. Demikian pun kepada orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan. Yang sudah wafat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun kepada seluruh saudara-saudara kita minal muslimin wal muslimat dimanapun wafatnya di seluruh penjuru bumi Allah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di tempat ini dan di seluruh penjuru min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dipanjangkan umurnya dan disehatkan. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ya Allah, jadikanlah majelis kami ini menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah duduknya kami di majelis ini menjadi sebab mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah duduk kami pada malam hari ini menjadi wasilah dijadikannya anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rezeki kami menjadi rezeki yang berkah. Nikmat-nikmat Engkau yang melekat pada kami ya Allah menjadi nikmat-nikmat yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Insya Allah akan ada pemberian cenderia mata dulu terlebih dahulu. Mohon kepada jamaah untuk tidak bersalaman terlebih dahulu karena akan ada pemberian cendera mata.